Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis dan segenap Parhala Doha KBP Palembang menyampaikan selamat hari Minggu dan juga selamat beribadah. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada 1 Petrus pasal yang ke-5, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Kita akan membacanya secara responsoria. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita bersama-sama membacanya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu,
sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Palembang, Minggu tanggal 21 Mei 2023, Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Topik Minggu, Tuhan mendengar seruan umat-Nya. Kita buka ke halaman 5, poin yang ke-9, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan antara tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 2023, Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh,
sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Poin yang ke-10, Minggu Pentakosta atau peringatan turunnya Roh Kudus. 10.1, Pesta Pentakosta yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 adalah Minggu Pentakosta atau Minggu peringatan turunnya Roh Kudus. Acara kebaktian Minggu disediakan, kebaktian berjalan seperti biasa. Kebaktian pukul 7 itu kebaktian sekolah minggu horong kecil, horong besar, juga kebaktian pra-remaja dan kebaktian remaja, juga kebaktian umum pagi gereja atas dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kemudian ada kebaktian umum pagi gedung serbaguna dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kemudian kebaktian pukul 10 WIB. Yang pertama kebaktian siang khusus gedung serbaguna dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kemudian ada kebaktian umum siang gereja atas dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Dan yang terakhir pukul 17 WIB, kebaktian umum sore di gereja atas dilanjutkan dengan perjamuan kudus. 10.2, Pesta Pentakosta yang kedua. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 akan diadakan ibadah Pesta Pentakosta yang kedua. Yang pertama itu ibadah khusus pukul 10 WIB bertempat di ruang sermon. Acara disediakan dalam bahasa Batak. Yang kedua ibadah umum pukul 19 WIB bertempat di gereja atas. Acara disediakan dalam bahasa Indonesia. 2 Romawi Dewan Koinonia, poin yang ke-12, seksi lansia. 12.1, ibadah mingguan seksi lansia akan diadakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 masuk pukul 8.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Palembang. 12.2, Pesta Kebangunan Rohani Lansia HKBP Palembang tahun 2023. Dalam rangka memeriahkan Pesta Kebangunan Rohani Lansia HKBP Palembang, maka akan diadakan kegiatan sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, acara pertama senam dan kebaktian pukul 8 WIB sampai pukul 10 WIB. Yang acara kedua, lomba CCA atau CCE, cerdas cermat Alkitab dan cerdas cermat buku Wende, bertempat di Gedung Serbaguna. Acara dimulai jam 10 WIB. 12.3, Pesta Puncak Kebangunan Rohani Lansia dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 masuk pukul 10 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. Untuk itu diharapkan kehadiran seluruh kaum lansia untuk mengikuti kegiatan dan ibadah tersebut. Setelah selesai ibadah dan perjamuan kudus, akan dilanjutkan dengan tortor lansia week, kemudian dengan acara makan bersama. Diharapkan ke semua jemaat yang berumur masuk kategori lansia untuk boleh bersama-sama memeriahkan acara Pesta Puncak Kebangunan Rohani Lansia tanggal 28 Mei 2023. 3 Romawi Dewan Diakonia, poin 14, berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 telah meninggal dunia Ibu Pesta Diamsah Boru Pardede atau Oppu Stepanus Boru, tutup usia 85 tahun, istri dari Bapak Dagal Paris Hutagalung almarhum, alamat Jalan Seiselan RT 03 RW 01 nomor 43 Pak Jo WIK 21, dikebumikan di Bonapasogit Sipahutar. Majelis dan Jemaat HKBP Palembang menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan menghibur keluarga yang berduka. 4 Romawi, berita umum. Poin 16, berita kelahiran.
pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga G.A. Manulang Inang Boru Hutapea, alamat Perum Sukabangun Indah 2, Lorong Alamiah, RT 56 RW 08, Kelurahan Sukajaya dari WEG 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin 17, berita pernikahan. 17.1 akan menerima pemberkatan pernikahan warta yang kedua Riki Markus Siahaan, anggota Jemaat HKBP Palembang dari WIG 8, dengan Kartika Elizabeth Boru Tambunan Sarjana Hukum, anggota Jemaat HKBP Palembang dari WIG 8. Mereka akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Palembang. 17.2 akan menerima pemberkatan pernikahan warta kedua Juniarto Edward Sibarani, anggota Jemaat HKBP Palembang dari WIG 14, dengan Prawita Oktovini Boru Sihotang, anggota Jemaat HKBP Parlilitan. Mereka akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 9.30 WIB di Gereja HKBP Palembang dengan memakai Gereja HKBP Sako Resort Kenton Anugrah. 17.3 akan menerima pemberkatan pernikahan warta pertama Willy Perdana AMD, Willy Perdana Manurung AMD, anggota Jemaat HKBP Palembang dari WIG 6, dengan Nancy Maria Gultom Sarjana Ekonomi, anggota HKI Teladan Medan. Mereka akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Palembang. Warta keuangan dapat dibaca di lembar dikting kita di masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan persembahan kita demi kemuliaan namanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117, dimulai dari ayat yang pertama.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk yang mendasari ibadah kita hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-7 akan kami bacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong telah masuk ke telinganya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang bijak mengatakan demikian, "Jangan ragu untuk melihat masa lalu. Disitulah kamu belajar akan arti kehidupan. Belajarlah berterima kasih pada masa lalu, karenanya kamu bisa lebih memahami apa yang harus kamu lakukan. Jangan ragu untuk melihat masa lalu. Masa lalu adalah sejarah dan masa depan adalah harapan. Hal inilah yang dilakukan oleh Daud di dalam nas kita hari ini. Ketika dia sudah sampai pada masa tuanya dan dia akan segera mengakhiri hidupnya, dia kembali mengingat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya pada masa lalunya. Dia mengingat dan menyegarkan kembali bagaimana Tuhan dengan kekuatannya melepaskan Daud dari segala penderitaan dan juga kesesakan-kesesakan yang dialaminya di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di ayat yang pertama Daud langsung bersaksi melalui nyanyian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dikatakan demikian, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Dia mengingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan. Dia mengingat kembali bagaimana perbuatan-perbuatan Allah itu di dalam kehidupan Raja Daud. Dia mengingat bahwa tanpa kekuatan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. Tanpa campur tangan Tuhan, dia tidak sampai pada titik ini. Tanpa pertolongan dan kekuatan Tuhan yang mendorong dia dalam kepemimpinannya di tengah-tengah bangsa Israel, dia tidak akan mampu membawa umatnya kepada masa kejayaannya waktu itu. Nah, oleh karena itu, jemaat yang terkasih, apa yang mau kita renungkan
Dan apa yang mau kita hidupi melalui nas hari ini, secara khusus melalui kehidupan Raja Daud. Yang pertama, Daud memuliakan Tuhan setelah Allah membebaskan dia dan melepaskannya dari semua musuh dan juga Raja Saul. Yang menjadi kata kunci di sini adalah dari semua musuh. Daud mengucap syukur kepada Allah, Daud memuliakan nama Tuhan karena dia menyadari bahwa Allah telah membebaskan dia dari segala musuhnya. Ini yang menjadi kata kunci, dari semua musuhnya, dari segala yang dia hadapi, bahkan dikatakan dari Raja Saul sekalipun. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Raja Saul tidak menginginkan Daud menjadi pengganti dirinya menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dia lebih menginginkan anaknya Jonathan menjadi raja, pengganti Raja Saul di tengah-tengah bangsa Israel. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Itulah sehingga bangsa Israel adalah teokrasi, Allah yang memimpin secara langsung, dan Allah yang memilih raja bangsa Israel secara langsung. Demikian juga Raja Saul dipilih langsung oleh Allah. Demikian juga Raja Daud dipilih secara langsung oleh Allah. Demikian juga Raja Salomo dipilih langsung oleh Allah. Karena Allah lah sebenarnya raja di tengah-tengah bangsa Israel. Raja-raja yang ada di sana yang secara politisi memimpin, mereka hanya perpanjangan tangan Allah. Nah, oleh karena itu, apa yang mau kita lihat melalui nas ini? Ketika Raja Daud telah mengingat kembali, menyegarkan kembali tentang ingatan-ingatannya atas perbuatan Allah di dalam kehidupannya, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur, dia memuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang mau kita pelajari di sana? Apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita renungkan? Nyanyian kita, puji-pujian kita, ungkapan syukur kita, itu tidak hanya didasari tentang apa yang telah Allah perbuat hari ini di dalam hidup kita, tetapi kita harus mampu melihat jauh di dulu sebelum kehidupan kita saat ini, kemarin dulu dan hari-hari yang lampau, bagaimana Allah turut campur tangan dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar persoalan apa yang sudah kita nikmati saat ini, bukan hanya sekedar tentang apa yang sudah kita terima hari ini dari hadapan Allah, tetapi juga harus didasari dan juga didorong oleh rasa syukur kita ke hadapan Allah tentang apa yang telah Dia perbuat di masa lalu kita, hari kemarin dan juga di hari-hari yang lalu. Pujian kita kepada Allah bukan hanya didorong oleh keadaan kita saat ini, tetapi juga bagaimana Allah menolong kita sejak dahulu, bahkan sejak lahir dan hingga sampai saat ini. Demikianlah yang kita lihat secara khusus di khotbah di 2 minggu yang lalu, di minggu kantate, dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Di sana juga Daud mengajak umatnya Israel untuk menyanyikan nyanyian baru, mengucap syukur di hadapan Allah. Kenapa? Karena bait suci itu akan segera memasuki bait Allah. Karena tabut perjanjian itu, tanda kehadiran Allah itu akan segera memasuki bait Allah. Sehingga Daud mengundang dan mengajak umatnya, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segala bangsa dan juga segala bumi, ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sehingga dengan nyanyian itu, dengan puji-pujian itu, kita mampu bersaksi dan bahkan menceritakan satu demi satu bagaimana Allah berbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Pujian itu kita harus mampu menceritakan dan membeberkan satu persatu apa yang telah Allah perbuat di dalam kehidupan kita, satu demi satu. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud ke tengah-tengah bangsa Israel, bersaksilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib hari ini, kemarin dan dari dulu. Dan Dia akan tetap kekal sampai selama-lamanya
dalam kasih dan juga perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang boleh kita renungkan melalui nas kita hari ini, bahwa pujian kita, ungkapan syukur kita kepada Allah bukan hanya didorong oleh keadaan kita hari ini, tidak. Karena kasih Tuhan itu bukan hanya kita rasakan hari ini, tetapi kasih dan penyertaan Tuhan sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita sejak dahulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hal yang kedua yang mau kita hidupi melalui nats ini adalah jika kita membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana Daud bersaksi bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Di sana Daud bersaksi bahwa Tuhan adalah tempat berlindung yang aman. Siapa tempat berlindung yang aman di dalam kehidupan kita? Apakah manusia? Apakah rumah? Tentu tidak. Melalui nas ini Daud mengajarkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah tempat berlindung yang aman. Dikatakan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Dan ditutup dengan ungkapan, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Di sana dia mampu bersaksi bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya perlindungan yang aman. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, setiap orang, setiap pribadi membutuhkan tempat perlindungan. Setiap orang dan setiap pribadi membutuhkan tempat di mana kita dapat melarikan diri dari kekhawatiran dan ketakutan kehidupan kita. Nah, melalui nas ini kita diberitahu oleh Raja Daud bahwa hanya Tuhanlah tempat satu-satunya tempat perlindungan itu. Tidak ada tempat yang lain. Bahwa hanya pribadi Tuhanlah yang mampu menolong kita. Dikatakan melalui nas ini, penyelamat, batu, bukit batu, pertahanan dan gunung batu, tempat aku berlindung. Tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada pribadi yang lain, tetapi hanya dengan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, ada hal yang sangat unik dari kepribadian Raja Daud selama dia berperang dan selama dia dikejar-kejar oleh bapaknya, yaitu Raja Saul. Ketika dia di dalam keadaan yang tersesak, dia tidak pernah mengeluh tentang apapun. Ketika dia sedang di dalam pergumulan yang sangat berat, dia tidak bercerita kepada pengawalnya atau kepada orang lain yang ada di sebelahnya atau di sekitarnya. Tetapi apa? Mari kita lihat Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Jika ada yang membawa Alkitab maupun Alkitab elektronik, mari kita lihat dan kita buka Mazmur pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Ketika Raja Daud berada di dalam kesesakan itu, ketika Raja Daud berada di dalam rasa kekhawatiran dan rasa takut yang luar biasa, maka pilihannya hanyalah satu. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Inilah hal yang luar biasa dari pribadi Daud. Ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, ketika dia akan berperang terhadap musuh-musuhnya, dia tidak meminta kepada Allah agar Allah mengalahkan musuhnya. Dia tidak meminta kepada Allah agar Allah mengambil nyawa Saul. Bahkan Daud memiliki dua kesempatan. Jika kita membaca kitab 2 Samuel pasal yang ke-20, pasal yang ke-18 dan juga 1 Samuel pasal yang ke-24, sebenarnya
Daud memiliki 2 kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud? Hidup Raja Saul bukan ada di tanganku, tetapi biarlah Tuhan yang menentukan hidupnya. Kapan Tuhan akan mengambil nyawanya? Apakah ketika dia tidur? Apakah ketika dia berperang? Apakah ketika dia makan? Itu biarlah menjadi kehendak Tuhan. Itu bukan kehendakku. Itu bukan bagianku untuk menghakimi orang lain. Sehingga ketika dia tersesat, dia berdoa dan menyerukan seruan ini kepada Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku. Itulah Minggu Eksaudi. Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Allah mendengarkan seruan kita. Dan ketika kita berseru, bukan menjadi seperti yang kami katakan tadi, kita meminta kepada Tuhan agar penderitaan itu, kekhawatiran itu Allah lalukan dari hadapan kita, tidak. Tetapi yang menjadi pokok dan intinya adalah Daud mengatakan dengan demikian kembali, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan. Dalam bahasa Batak dikatakan, di palubang rohaku. Di dalam kekhawatiran itu engkau memberikan ketenangan kepadaku. Di dalam penderitaan itu dilehon khotwau pos niroha, agar aku kembali memiliki visi untuk melanjutkan kehidupan ini. Sehingga dia tidak menyalahkan orang lain, sehingga dia tidak mencari alasan, tetapi dia tetap bersyukur dalam situasi apapun dan di dalam kondisi apapun. Sehingga jika kita melihat dan kembali kepada pembacaan epistel tadi, kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita merendahkan diri di hadapan Allah ketika kita sedang bergumul atau ketika kita sedang mengalami penderitaan yang berat. Firman Tuhan mengatakan demikian, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Rendahkanlah hatimu di bawah tangan Allah yang kuat. Dia akan memberikan pemulihan kepada kita di waktu yang telah ditetapkannya. Mari kita belajar dulu melalui firman ini. Secara khusus kami mau mengarahkan kita belajar dari Ayub, seorang yang saleh, yang harus menderita, yang harus kehilangan hartanya, yang harus kehilangan istrinya, yang bahkan sahabat-sahabatnya pun menjauh darinya, dan istrinya mengatakan, mengapa engkau masih setia kepada Allahmu, padahal engkau mengalami hal yang demikian. Jika aku berada di dalam titik itu, aku akan menghujat Allah. Demikian dikatakan oleh istrinya. Tetapi apa respon dari Ayub? Kalau kita membaca Ayub pasal yang kedua, dia berkata demikian, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia bahkan mampu memuji Tuhan, dia bahkan mampu mengucap syukur kepada Allah kita ketika dia mengalami permasalahan yang begitu berat. Jadi kita tidak hanya menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia fokus kepada Allah. Dia fokus kepada siapa sebenarnya yang mampu menolong kita. Oleh karena itu, melalui firman ini kita diarahkan, seruan itu, ungkapan syukur itu harus kita arahkan kepada Allah, karena dialah perlindungan bagi kita, karena dialah bukit batu, karena dialah kubu pertahanan, karena dialah penyelamat, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, dan tempat pelarian bagi kita. Tidak ada pribadi yang lain. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan Allah kami, atas segala pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu di tempat ini,
memuji memuliakan nama-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar. Kami boleh menunjukkan melalui kehidupan dan perbuatan-perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan seluruhnya jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka kerjakan, apapun yang sedang mereka pergumulkan, biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalam kehidupannya. Secara khusus bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, firman-Mu hari ini mengajarkan kami agar kami boleh berseru kepadamu, karena Engkau adalah tempat pelarian kami, Engkau adalah gunung batu kami dan penyelamat kami, agar kami boleh dikuatkan dan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, yaitu Nyonya Sintua B. Sitorus Boru Nadabdab, Nyonya WP Samosir Sintua E. Boru Ambarita, B. Sitompul Boru Togatorop, Nyonya M. Luban Siantar Boru Tambunan, Nyonya Pendeta Ebenezer Napitupulu Nang Boru Simamora, Nyonya M. Aritonang Boru Siregar, Immanuel Kristo Pinayungan P. Pasaribu Boru Hutahayan, Nyonya TH Simanjuntak Boru Silitonga, Nyonya Sintua Naibaho Boru Sagala, Aritonang Boru Nenggolan. Kiranya Tuhan yang menyertai, kiranya Tuhan yang memberkati obat yang mereka makan, agar kiranya kesembuhan itu boleh mereka terima dari hadapan Tuhan melalui obat yang mereka makan dan juga melalui tangan para medis yang menolong mereka. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jikalau kami nanti akan pulang dari tempat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terimalah doa dan permohonan kami, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita serahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 723 ayat yang pertama. Jika bukan Engkau di dalam hidupku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, yalah juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya